Oke, kita mulai. Terima kasih kepada Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami yang berjudul tentang penanggulangan risiko. Oke, kelompok 5 terdiri dari Harun, Reni, Arna, dan saya sendiri Asmiati. Untuk materi ini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, mengendalikan kerugian, pemisahan. Yang ketiga, kombinasi atau pooling. Yang keempat, pemindahan risiko dan retensi. Untuk pengertian risiko, risiko merupakan kondisi yang tak pasti di mana di dalamnya terdapat unsur yang bisa saja merugikan sebagai akibat dari serangkaian proses, baik yang sedang dilakukan maupun yang akan terjadi di waktu mendatang. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu menghindari risiko. Menghindari suatu risiko atau murni adalah menghindarkan harta, orang, atau kegiatan dari exposure dengan cara antara lain. Yang pertama itu menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan yang diketahui mengandung risiko. Next. Ada beberapa karakteristik dasar yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan penghindaran risiko, antara lain keadaan yang mengakibatkan tidak adanya kemungkinan untuk menghindari risiko, di mana makin luas pengertian risiko yang dihadapi akan makin besar ketidakmungkinan untuk menghindari. Faedah atau laba potensial yang akan diterima dari pemilikan harta mempekerjakan orang tertentu, tanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang bila kita menghindari risiko dari kepemilikan, mempekerjakan atau kegiatan tersebut. 3. Makin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan terciptanya risiko yang baru. Next. Lanjut ke pembahasan kedua, mengendalikan kerugian dan pemisahan. Pengendalian kerugian bertujuan untuk memperkecilkan kemungkinan kesempatan terjadinya kerugian. Kedua, mengurangi keparahan bila suatu resiko kerugian memang terjadi. Pengendalian kerugian dibagi menjadi 4, yaitu melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian berupa dengan program pencegahan kerugian adalah berusaha untuk mengurangi atau kalau bisa menghilangkan kesempatan terjadinya kerugian. Sedang program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari suatu kerugian.
Program pengendalian kerugian kebanyakan merupakan gabungan antara program pengurangan kerugian dan program pencegahan kerugian. Program pengendalian kerugian berdasarkan sebab-sebab terjadinya. Terdapat dua macam pendekatan dalam program ini, yaitu pendekatan engineering dan pendekatan hubungan kemanusiaan. Pengendalian kerugian menurut lokasi, menurut W. Hadon, kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan lalu lintas tergantung pada kondisi dari orang yang menggunakan jalan, kendaraan, dan lingkungan umum jalan. Next. Lanjut. Pengendalian menurut tim. Pendekatan ini berkaitan dengan masalah kapan metode pencegahan atau pengendalian itu digunakan yang dapat sebelum terjadinya peril, selama peril terjadi, sesudah peril terjadi. Di samping itu dapat pula diklasifikasikan pendekatan ini ke dalam metode pengendalian atau pencegahan pada fase perencanaan, fase pengamanan perawatan, fase darurat. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reni. Terima kasih. Selanjutnya, kombinasi atau polling. Kombinasi atau polling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risikonya lebih kecil. Arya, slide 15. Arya, slide 15. Ayo lanjut. Saya ulangi, kombinasi atau polling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risikonya lebih kecil. Untuk ini salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan pengembangan internal. Contohnya seperti perusahaan transport memperbanyak armada truk agar probabilitasnya terjadinya kecelakaan diperkecil. Yang kedua, perusahaan asuransi mengkombinasi risiko murni dari banyak selanjutnya pemindahan risiko. Arya, lanjut. Selanjutnya pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan cara-cara
seperti harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain yang dinyatakan dengan tegas dengan berbagai transaksi atau kontrak. Yang kedua, risiko sendiri yang dipindahkan. Contohnya itu dalam perjanjian sewa menyewa rumah, biasanya pemilik rumah memindahkan risiko kerusakan kepada penyewa, yang biasanya terhadap kerusakan karena kelalaian penyewa. Selanjutnya, meretensi atau penyimpanan. Meretensi artinya perusahaan menanggung risiko sendiri dari suatu peril dan bentuk penanggulangan risiko yang paling banyak atau umum, di mana sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggulangan semacam ini dapat bersifat atau tidak direncanakan, dapat pula bersifat aktif ataupun planning. Retensi bersifat aktif bila manajer risiko telah mempertimbangkan metode-metode lain untuk menangani risiko dan kemudian memutuskan secara sadar untuk tidak memindahkan kerugian potensial tersebut, sehingga bila terjadi peril, kerugiannya akan diperhitungkan sebagai biaya yang tak terduga. Selanjutnya, alasan melakukan retensi. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, merupakan keharusan karena tidak ada alternatif lain. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan biaya, di mana pemindahan risiko biaya lebih mahal. Yang ketiga, bila perkiraan expected loss dari manajer risiko lebih rendah daripada perkiraan perusahaan asuransi. Yang keempat, berdasarkan prinsip di mana manajer risiko berpendapat bahwa penggunaan dana untuk kepentingan investasi adalah lebih menguntungkan daripada untuk membayar premi. Yang terakhir, kualitas servis dari penanggung dianggap kurang memuaskan dibandingkan dengan bila risiko tersebut ditangani sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang mendorong penggunaan retensi. Yang pertama, jika biayanya lebih rendah dibandingkan dengan yang akan dibebankan oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, jika expected loss-nya lebih rendah daripada yang diperkirakan perusahaan asuransi. Tiga, jika unit yang menghadapi risiko yang sama banyak jumlahnya, sehingga risikonya lebih rendah dan probabilitasnya dapat diperhitungkan dengan lebih akurat. Yang keempat, tujuan manajer risiko menerima variasi yang besar dalam kerugian tahunan. Selanjutnya, jika pembiayaan untuk memindahkan kerugian membengkak selama jangka waktu yang cukup panjang. Yang keenam, adanya peluang yang kuat untuk melakukan investasi sehingga memperbesar opportunity cost. 7, keuntungan pelayanan internet. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia paparan dari kami. Selanjutnya kami akan lanjut ke sesi pertanyaan. Baik, siapa yang bertanya silakan. Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya itu, bagaimana melakukan pengelolaan terhadap risiko yang mungkin timbul, baik yang dapat dikontrol maupun tidak? Sudah jelas? Oh ya, bisa diulang? Mohon maaf. Oke. Bagaimana melakukan pengelolaan terhadap risiko yang mungkin timbul, baik yang dapat dikontrol maupun tidak? Ayo lagi. Bagaimana melakukan pengelolaan terhadap risiko yang mungkin
mungkin timbul. Oke. Baik yang dapat dikontrol maupun tidak. Oh, di sana aja nih. Bukan kah? Iya. Yang lain? Saya perwakilan dari kelompok 9. Bagaimana cara meminimumkan risiko kerugian pada Namanya. Anggieka Saputri, Oke. perwakilan kelompok 9. Baik, lanjut. Lanjut. Halo, Anggi. Oh, bagaimana cara meminimumkan risiko kerugian pada perusahaan? Sudah, Mi? Oke. Lanjut kelompok yang lain. Kelompok 1, 2, 4, 6, 9. Kelompok 6, Panji, Kiki. Jul. Dinda, oke, berarti. Mau izin bertanya, Panji Muhammad. bagaimana cara menanggulangi risiko pasar yang terjadi Pelan-pelan. ketika terjadi risiko pasar? Bagaimana? Pelan-pelan, saudara. Bagaimana cara menanggulangi risiko pasar yang terjadi? Seperti yang dibahas tadi. Gimana cara mengurangi pasar yang terjadi? Oke. Terima kasih. Oke, kelompok lama. Next, kelompok lain. Baik, saya dari kelompok 8. 8. Oke. Pertanyaannya yaitu apakah dengan cara menghindari